Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Talipasius, berasal dari LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang, dengan NIM PPG 253091692. Saya berdinas di SMP Negeri 31 Atap Balai, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya mengambil tema "Aku diciptakan sebagai citra Allah". Selamat menyaksikan. Ini identitas saya. Nah, mana lagi? Ayo nunggu baru. Sendiri. Ucapkan salam. Ya, selamat pagi juga. Silakan duduk. Baik, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita bersyukur dulu pada Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Silakan pimpin doanya. Silakan. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan, hanya ini doa anakmu melalui perantaran Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, gimana kabarnya? Baik. Kita akan belajar tentang diri kita sendiri nanti. Siapa diri kita? Nah, ini adalah materi pokok kita yang akan kita pelajari. Akan lebih banyak kita berdiskusi untuk menemukan siapa sebenarnya diri kita. Bapak ingin kalian lihat gambar ini. Udah dilihat? Ya, silakan kalian kira-kira gambar ini Anda bertanya seperti apa? Kalian lihat. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar yang ada di depan ini? Gambar apa? Ya, ini kisah penciptaan. Ya, kisah penciptaan. Nanti kita akan belajar mengetahui, kita akan memahami sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu seperti apa prosesnya. Kita lihat kalau di sini. Di sini Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keberapa nih? Tuhan menciptakan manusia dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Jadi sangat lama sekali Tuhan menciptakan manusia. Sementara Tuhan menciptakan makhluk yang lainnya hanya 1 hari saja. Setelah menciptakan manusia, Tuhan menciptakan semuanya ada. Yang berikutnya, apa yang membuat kamu merasa unik dan berbeda dari orang lain? Hah? Mata, ada sama nggak mata kita dengan yang lainnya? Beda kan? Sama sih, ada 2 kan? Tapi ya masing-masing bentuknya itu beda. Ada yang besar kayak punya bapak kan besar. Punya kalian ada yang kecil, ada yang sipit. Kayak punya bapaknya agak doer ya? Nah, biasa ada yang doer, ada yang tipis, ada yang manis, ada yang pahit juga kali. Ya, jadi seperti itu. Itulah yang membuat kita unik dari yang lainnya. Ya, bagaimana kamu dapat menghargai keunikan diri sendiri dan orang lain? Dengan cara merawat. Dengan cara apa lagi? Tidak mengubah bentuk tubuh. Salah satu bentuk kita menghargai keunikan diri kita sendiri. Apa yang membuat kamu, apa yang kamu lakukan jika kamu merasa tidak percaya diri dengan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki? Ya, kita selalu bersyukur ketika kita memiliki ya kekurangan, dan ketika kita memiliki kelebihan kita tidak menyombongkan diri, tetapi sebaliknya ketika kita memiliki kelebihan jangan terlalu membanggakan kelebihan kita dengan menyombongkan diri kita. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita inginkan melalui pelajaran ini. Pertama, tujuannya ialah kita memahami makna manusia sebagai citra Allah yang unik. Kemudian yang berikutnya, nah ini kegiatan inti. Ya, belajar diskusi, ada 2 kali diskusi.
Diskusi pertama dan diskusi kedua. Sebelum diskusi, kalian akan bentuk kelompok. Ya, ini kelompoknya udah ada. Buatlah kelompok menjadi 4 kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Tulislah nama kelompok kalian. Nah, ini yang belum, ya. Kelompoknya itu apa? Misalnya kelompok dari 4 Injil, pengarang Injil itu, Markus misalnya, atau Matius, atau Lukas, atau Yohanes. Catat. Kemudian arti dari nama kelompok yang kamu pilih, artinya apa? Jadi setiap kali presentasi nanti, ya, kalian menyampaikan hasil diskusi kalian, kalian harus sebutkan nama kelompok kalian. Kemudian yang berikutnya, berikanlah gambar atau simbol atas keunikan dari nama kelompokmu. Matius itu, ada yang udah nulis? Matius itu malaikat. Kemudian kalau Matius, singa. Tahu kan singa kan? Lukas ada nggak? Lembu. Lembu itu apa? Sapi. Kemudian Yohanes, ya, raja wali. Nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa pertanyaan. Kalian berdiskusi nanti, kalian pilih ketua kelompoknya. Udah ada ketua kelompoknya? Udah ya? Bagi dulu tugasnya, siapa jadi moderatornya, siapa jadi notulennya, siapa jadi pembicaranya. Jadi Bapak maunya semuanya ketika depan sudah rapi. Pemateri, setiap yang presentasi akan ditanyakan oleh temannya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, pertanyaan diskusi. Ini silakan dicatat dulu nih. Apa yang dimaksud dengan keunikan diri sebagai ciptaan Tuhan? Bagaimana kamu dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri sendiri? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika merasa tidak percaya diri dengan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki? Bagaimana kamu dapat menghargai keunikan diri sendiri dan orang lain? Kelima, apa yang kamu pelajari dari pengalaman tentang keunikan diri dan percaya diri? Ini diskusi yang kedua. Inilah teks kitab suci yang akan kalian diskusikan nanti. Pertama, pesan apa yang kalian temukan dari kutipan tentang keberadaan diri manusia sebagai citra Allah yang unik? Silakan ditulis dulu. Ya, kelompok silakan menuliskan hasil diskusi tadi. Ya, hasil diskusi kalian tadi. Pertanyaan yang pertama tadi. Ya, silakan menuliskan hasil diskusi kalian di LKPD yang udah sediakan tadi nih. Nih. Sambil kalian diskusi, Bapak absen dulu ya. Andreas? Hadir, Pak. Hadir. Petrus Alvin, Stefanus Vino. Berarti nggak ada yang alpa ya hari ini ya. Semuanya hadir semua. Ya, silakan dikerjakan diskusi. Ya, ditulis di kertas ini. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Ini ada pertanyaan dari kelompok Matius. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri sendiri ya? Lihat diri kita, tubuh kita. Apakah kita pintar, cantik, ganteng? Kekurangannya apa? Ya, pasti ada kekurangannya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya juga. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Begitu. Jadi kita identifikasi kelebihan dan kekurangan kita. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kerjakan soal nomor diskusi 1 pertama tadi ya, Pak, kasih 30 menit. Apa tugas kalian untuk mewujudkan itu, gitu ya? Ya. Yang sana tadi ditanyakan apa pesannya. Kalau yang ini apa saja tugasnya? Ya, berdasarkan teks kitab suci ini. Di situ udah jelas dikatakan bahwa manusia diberi tugas oleh Allah. Apa arti manusia diciptakan sebagai citra Allah? Manusia itu secitra dengan Allah, mempunyai arti. Ya, diskusikan dengan kelompok. Apa artinya dari manusia diciptakan secitra dengan Allah atau sebagai citra Allah? Diskusikan dengan kelompok. Kalau yang sudah selesai, silakan perhatikan layar di depan ya. Ya, setelah kalian tulis hasil diskusi kalian, kalian tulis pertanyaan
pertama dan kedua tadi kan? Selesai. Kalian mempresentasikan hasil kelompok kalian, tapi sebelum kalian presentasikan, kalian bagi dulu tugasnya. Ayo, menjadi notulennya. Nanti ketika ada pertanyaan, silakan ditulis ya. Ketika ada pertanyaan dari teman-temannya, silakan ditulis nanti. Nah, moderator notulen yang menulisnya. Kalau sudah dapat tugasnya masing-masing, moderatornya udah ada, ya pematerinya udah ada, notulensinya udah ada, silakan presentasi dulu. Ya, udah boleh dipresentasikan. Kelompok yang pertama adalah kelompok sebelah sini. Kelompok siapa nih? Matius. Kelompok Matius sudah selesai, jadi kelompok Matius akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain memperhatikan teman-temannya yang diskusi ya. Nanti silakan ditanyakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Matius, simbol malaikat artinya karunia Tuhan. Apa yang dimaksud dengan unikan dari sebagai ciptaan Tuhan? Artinya, ia manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana kamu dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan diri sendiri? Saya dapat mengidentifikasikan diri dengan cara melihat kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri saya dan melindungkan dengan orang lain. Apa yang kamu lakukan jika kamu merasa tidak percaya diri dengan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki? Yang saya lakukan ketika saya tidak percaya diri terhadap kekurangan dan kelebihan yang saya miliki, ialah saya selalu bersyukur atas kebaikan yang Tuhan berikan. Kalau saya memiliki kekurangan, saya tidak minder dan berusaha menjadikan sebagai kelebihan, dan ketika saya memiliki kelebihan, saya juga tidak menyombongkannya. Bagaimana kamu dapat menghargai keunikan diri sendiri dan orang lain? Saya menghargai diri dengan merawat bagian tubuh yang sudah Tuhan berikan. Saya juga menghargai orang lain dengan tidak menghina dan menjelekkan serta melecehkan orang lain karena kekurangannya. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman tentang keunikan diri dan percaya diri? Yang saya dapatkan dari pelajaran ini ialah saya mengetahui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dengan unik karena berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Apalagi dengan ciptaan Allah yang lainnya, seperti binatang dan tumbuhan. Sungguh-sungguh sangat berbeda. Yang membuat manusia jika karena manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Pesan apa yang kalian temukan dari kutipan tentang keberadaan diri manusia sebagai citra Allah yang unik? Pesan yang kami temukan ini, kami mengetahui bahwa manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia juga diciptakan secara istimewa, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupanya. 2. Apa arti manusia dicipta sebagai citra Allah? Menurut kutipan tersebut, manusia diciptakan secara istimewa, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dalam hal apa manusia serupa dan segambar dengan Allah? Manusia serupa dan segambar dengan Allah dalam hal pikiran dan kehendak. Apa saja tugas manusia sebagai citra Allah menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28? Bertambah banyak dan menguasai ciptaan lainnya. Menguasai maksudnya menata, merawat, menjaga, dan melestarikan ciptaan yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menjawab tugas, mewujudkan tugas dan panggilan kalian sebagai citra Allah? Tindakan yang kami lakukan ialah dengan menghargai, menghormati, menatap, merawat, menjaga dan kelestarian di lingkungan rumah dan di sekolah. Contohnya, 1. Di lingkungan rumah, menghormati dan membantu orang tua dan keluarga serta orang di tempat tinggal kita. Itu ikut menatap lingkungan di sekitar kita. 2. Di lingkungan sekolah, menghormati, membantu guru, teman di sekolah, ikut mengadakan bersih-bersih di lingkungan sekolah, menjaga sekolah serta menatap lingkungan sekolah.
Ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Coba diulangi lagi pertanyaannya. Apakah manusia dengan Allah dalam hal fisik-fisik jasmania? Ya. Baik, saya akan menjawab. Manusia tidak ada fisiknya dengan Allah karena Allah adalah roh dan tidak bisa dilihat apalagi diraba. Baik, sekian diskusi dari kami ucapkan terima kasih. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok Markus dan simbolnya singa yang artinya orang yang menguatkan hati orang Kristen. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang telah kami tulis, yang disampaikan secara bergantian. Apa yang dimaksud dengan keunikan diri sebagai ciptaan Tuhan? Artinya, ialah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana kamu dapat mengidentifikasi kelebihan dari kekurangan diri sendiri? Saya dapat mengidentifikasi diri dengan cara melihat kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri saya dan membandingkan dengan orang lain. Apa yang kamu lakukan jika kamu merasa tidak percaya diri dengan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki? Yang saya lakukan ketika saya tidak percaya diri terhadap kekurangan dan kelebihan yang saya miliki, ialah saya selalu bersyukur atas kebaikan yang Tuhan Anda berikan. mau ke WC? Ya. Bagaimana kamu dapat menghargai Orang ya. keunikan diri sendiri dan orang lain? Saya menghargai diri dengan merawat bagian tubuh saya yang sudah Tuhan berikan. Misalnya, tidak mengubah bentuk mata, hidung, bibir, jenis kelamin, dan seterusnya. Apa arti manusia diciptakan sebagai citra Allah menurut kutipan tersebut? Manusia diciptakan secara istimewa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dalam hal apa saja manusia serupa dan segambar dengan Allah? Manusia serupa dan segambar dengan Allah dalam hal pikiran dan kehendak. Apa saja tugas manusia sebagai citra Allah menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28? Bertambah banyak dan menguasai ciptaan lainnya. Menguasai maksudnya menata, merawat, menjaga, dan melestarikan ciptaan yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Tindakan apa saja yang kalian dapat lakukan mewujudkan tugas dan panggilan kalian sebagai citra Allah di lingkungan rumah dan sekolah. Tindakan yang kami lakukan ialah dengan menghargai, menghormati, menata, merawat, menjaga, dan melestarikan di lingkungan rumah dan sekolah. Contohnya di lingkungan rumah, menghormati dan membantu orang tua dan keluarga serta orang di tempat tinggal kita, ikut menata lingkungan di sekitar kita. Di lingkungan sekolah, menghormati, membantu guru, teman di sekolah, ikut mengadakan bersih-bersih di lingkungan sekolah, menjaga sekolah, serta menata lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dalam hal apa saja manusia setara dengan Allah? Manusia secitra dengan Allah dalam hal akal dan kehendak bebas. Ya, manusia setara dengan Allah karena manusia memiliki akal dan budi dan kehendak bebas. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman tentang keunikan diri? Memiliki pribadi unik, artinya antara manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lainnya. Meskipun kembar sekalipun tetap tidak sama dengan kembarannya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Lukas, simbolnya lembu artinya tabib atau orang yang menyembuhkan. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hasilnya akan dibacakan secara berganti. Pesan apa yang kalian temukan dari kutipan tentang keberadaan diri manusia sebagai citra Allah yang unik? Pesan yang kami temukan ialah kami mengetahui bahwa manusia itu berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia juga diciptakan secara istimewa, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dalam hal apa saja serupa dan segambar dengan Allah, manusia serupa dan segambar dengan Allah dalam hal pikiran dan kehendak. Apa saja tugas manusia sebagai citra Allah menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30? Bertambah banyak dan menguasai ciptaan lainnya, menguasai maksudnya, maknanya, merawat, menjaga, dan melestarikan ciptaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan tugas dan panggilan kalian sebagai citra Allah di lingkungan rumah dan sekolah? Tindakan yang kami lakukan ialah dengan menghargai, menghormati,
menata, merawat, menjaga, dan sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah tujuan menciptakan binatang dan tumbuhan juga secitra dengan Allah? Tuhan maksudnya kali. Tuhan. Baik, kami akan menjawab. Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan tidak sama dengan manusia, karena hanya manusia diciptakan secara istimewa. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Ya. Bagaimana kamu dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan diri sendiri? Saya dapat mengidentifikasikan diri dengan cara melihat kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri saya dan membandingkan dengan orang lain. Ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Yohanes dengan simbol elang dan arti Tuhan adalah berkat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pak, apa yang dimaksud dengan keunikan diri sebagai ciptaan Allah? Artinya ialah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 2. Bagaimana kamu dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan diri sendiri? Saya dapat mengidentifikasikan diri secara diri dengan cara melihat kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri saya dan membandingkan dengan orang lain. 3. Apa yang kamu lakukan jika kamu merasa tidak percaya diri dengan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki? Yang saya lakukan ketika saya tidak percaya diri terhadap kekurangan dan kelebihan yang saya miliki ialah saya selalu bersyukur atas kelebihan yang Tuhan berikan. Kalau saya memiliki kekurangan, saya tidak minder dan berusaha menjadikannya sebagai kelebihan, dan ketika saya memiliki kelebihan, saya juga tidak menyombongkannya. 4. Bagaimana kamu dapat menghargai keunikan diri sendiri dan orang lain? Saya menghargai diri dengan merawat bagian tubuh saya yang sudah Tuhan berikan. Misalnya, tidak mengubah bentuk mata, hidung, bibir, jenis kelamin, dan seterusnya. Saya juga menghargai orang lain dengan tidak menghina dan menjelekkan serta melecehkan orang lain karena kekurangannya. 5. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman tentang keunikan diri dan percaya diri? Yang saya dapatkan dari pelajaran ini ialah saya mengetahui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dengan unik karena berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, apalagi dengan ciptaan Allah yang lainnya, seperti binatang dan tumbuhan. Sungguh-sungguh sangat berbeda, yang membuat manusia juga karena memiliki kelebihan dan kekurangan. Dilanjutkan dengan LKPD kedua. Pesan apa yang kalian temukan dari kutipan tentang keberadaan diri manusia sebagai citra Allah yang unik? Pesan yang kami temukan ialah kami mengetahui bahwa manusia itu berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia juga diciptakan secara istimewa, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kedua, apa arti manusia diciptakan sebagai citra Allah menurut kutipan tersebut? Manusia diciptakan secara istimewa, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ketiga, dalam hal apa saja manusia serupa dan segambar dengan Allah? Manusia serupa dan segambar dengan Allah dalam hal pikiran dan kehendak. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Apa perbedaannya ciptaan Tuhan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan? Perbedaan adalah manusia memiliki pikiran dan kehendak, sedangkan hewan dan tumbuhan tidak memiliki pikiran dan kehendak. Apa yang dimaksud dengan keunikan diri sebagai ciptaan Tuhan? Jawabannya adalah, artinya ialah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekian hasil presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Ya. Nanti ya kita akan bersama-sama melihat rangkuman dari hasil presentasi yang kita buat. Nanti masing-masing notulen menulis hasil pertanyaan dari teman-temannya dan jawabannya ya. Besok dikumpulkan. Kita akan melihat kesimpulan dari
Proses pembelajaran kita dari awal, pertengahan, sampai pada diskusi, tanya jawab. Kira-kira apa saja sih simpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini? Manusia baik perempuan maupun laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, bukan berarti dalam hal fisik jasmania. Fisik kita berbeda dengan Allah. Kita bisa diraba, sementara Allah tidak bisa diraba. Dia adalah apa? Roh. Manusia segambar dan serupa dengan Allah, ya, terutama dalam hal pikiran dan kehendak. Itu yang membuat manusia itu beda dari yang lainnya. Manusia memiliki pikiran dan kehendak, sementara yang lain enggak. Tumbuhan, hewan ada nggak pikiran mereka? Ketika kita larang, ngerti nggak dia? Ketika kita tanya, ngerti nggak dia? Hei, kamu dari mana? Binatang nggak ngerti seperti itu karena dia nggak punya pikiran. Kalau kita, karena kita memiliki kehendak, kita bisa melakukan sesuatu. Misalnya bisa kerja, dapat cuan, misalnya kan? Panen sawit, misalnya dapat cuan. Jualan dapat cuan. Karena lihat binatang, ada nggak yang bisa jualan? Nggak bisa. Hewan ada nggak yang panen sawit? Nggak ada. Perempuan maupun laki-laki adalah citra Allah. Mereka dikasih Allah, berharga di mata Allah. Berikutnya, merendahkan martabat mereka atau menghina mereka sama artinya dengan merendahkan Allah sendiri. Kita lihat, manusia diberkati oleh Allah. Dengan demikian, manusia bukanlah sesuatu. Kita adalah seorang. Berkat akal budi yang kita miliki dan kebebasan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka kita bisa berrelasi dengan Allah secara istimewa. Ia menjadi partner Allah. Hanya kita yang bisa berrelasi dengan Allah. Binatang nggak bisa. Dia nggak bisa ngomong dengan Allah. Dia nggak bisa berdoa kepada Allah. Dia nggak bisa yang lainnya, ya, hanya manusia. Berikutnya, manusia diberi tugas untuk bertambah banyak dan menguasai ciptaan yang lainnya, menunjukkan bahwa manusia mempunyai kedudukan yang istimewa di antara ciptaan Allah lainnya. Ia memiliki martabat ilahi yang membuat kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ciptaan yang lainnya. Ya, manusia itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ciptaan yang lainnya. Tetapi karena penugasan itu berasal dari Allah, maka dalam menjalankan tugas menguasai ciptaan Allah itu, ia harus melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun kita sudah diberikan kebebasan, kita melakukan kehendak Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan dari diri sendiri, ya, mengabdikan diri dalam kebebasan, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah penciptanya. Jadi kita bisa berrelasi dengan orang lain, kita juga bisa membangun relasi dengan Allah, ya, dalam bentuk doa. Berikutnya, nah, dengan demikian sepantasnya kita bersyukur telah diciptakan sebagai citra Allah yang unik. Dan rasa syukur itu bisa kita ungkapkan dengan berbagai cara. Misalnya dengan memelihara tubuh kita sebaik-baiknya. Ada pertanyaan refleksi, ada 3 pertanyaan refleksi. Bapak minta, mohon sekalian untuk diam sejenak, hening sejenak, karena ada pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab di dalam hati kalian. Yang pertama, bila Allah sudah menciptakanku sebagai pribadi yang unik sekaligus citra Allah, apakah aku selama ini sudah bersyukur atas keunikanku? Kemudian yang berikutnya, bila Allah sudah menciptakan aku serupa dan segambar, kata dan perbuatanku selama ini sudah memancarkan kebaikan. Bila semua manusia diciptakan unik dan sekaligus serupa dan segambar dengan Allah, apakah selama ini aku sudah menghormati sesamaku, tidak merendahkan atau mengejek mereka? Ya, silakan direfleksikan. Dengan demikian, ya, materi pembelajaran kita hari ini
tentang apa judulnya tadi? Saya ya diciptakan oleh Allah unik adanya. Kemudian silakan kalian tutup kegiatan ini dengan doa penutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ini doa anakmu melalui perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan bertahta kini sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan dibersihkan dulu biar kita besok pagi bisa masuk kelas dalam keadaan bersih. Ya, apakah pakaiannya masih rapi dari awal sampai siang hari ini? Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu besok pagi. Ya.